Jokowi minta Kapolri kawal dan usut transparan kasus pembunuhan Vina. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Ini putusannya ini semua, di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kita apresiasi ya, karena Presiden itu sebagai atasan langsung Kapolri. 1. Kedua, Polri dalam konstitusi kita itu adalah sebagai pelindung, pengayom, penegak hukum. Dengan demikian, kalau sampai pada pengungkapan kasus Vina tidak, tugas sebagai pengayom, pelindung, penegak hukum gagal. Ini yang saya kira menjadi reputasi Polri ke depan. Karena kalau kita ingat kemarin Mbak, reputasi Polri trust hasil survei itu agak turun terus. Nah, ini jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pengungkapan perkara sebagai bentuk pelindungan demikian juga turun. Inilah saya kira Polri bagian cermin pelindungan masyarakat di dalam republik ini. Dengan demikian Presiden memberikan suatu instruksi sangat diapresiasi. Mudah-mudahan Polri begitu cekatan, begitu sigap dalam rangka mengungkap pembuktian. Presiden Joko Widodo Jokowi buka suara soal kasus pembunuhan Vina Cirebon. Jokowi meminta Polri terus mengawal dan mengusut kasus tersebut secara transparan. Hal ini sempat ditanyakan kepada Jokowi setelah meninjau Pasar Lawang Agung, Sumatera Selatan, Kamis 30 Mei 2024. Jokowi mengatakan sudah menyampaikan hal itu kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Tanyakan kepada Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, kata Jokowi. Kasus pembunuhan Vina Cirebon ini terus bergulir sampai saat ini. Polisi telah menetapkan 8 tersangka. Baru-baru ini, polisi berhasil lagi menangkap 1 orang yang telah ditetapkan masuk DPO sejak tahun 2016, yakni Peggy Setiawan. Polda Jawa Barat menegaskan tak ada lagi buron pembunuhan Vina dan Iki setelah Peggy alias Prom ditangkap. Sebab, total tersangka ada 9 orang, bukan 11. Perlu saya tegaskan, tersangka semua bukan 11, tapi 9. Sehingga DPO hanya 1, kata Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan dalam konferensi pers di Polda Jabar, seperti dikutip dari Detik Jabar, Minggu 26 Mei 2024. Dia mengatakan, buron dalam kasus ini hanya ada 1, yakni Peggy, yang sudah ditangkap. 8 tersangka lainnya sudah diadili dan menjalani hukuman penjara. Kami meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu, ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Kami lakukan penyelidikan lebih mendalam, ujarnya. Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut kasus pembunuhan Vina di Cirebon secara transparan. Tanyakan kepada Kapolri, saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi, kata Jokowi usai meninjau Pasar Lawang Agung, Sumatera Selatan, Kamis 30 Mei tahun 2024. Diketahui
kasus pembunuhan Vina menjadi perhatian publik. Terbaru, Polda Jawa Barat mengungkap bahwa Peggy Setiawan merupakan otak pembunuhan Vina di Cirebon. Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan menjelaskan, Peggy berperan sebagai orang yang mengajak pelaku lain untuk mengejar Vina. Menurutnya, kejadian ini berawal saat Peggy dan pelaku lainnya berkumpul dan melihat geng motor Vina dan Eki yang sedang lewat. Jadi PS memang otak pelaku. Jadi ketika mereka kumpul-kumpul sesama geng motor, karena mereka di geng Monrakar, manakala ada kelompok ekstasi yang lewat di jalan itu, mereka sering lempari dengan batu. Itu yang terjadi, katanya dalam konferensi pers di Mapolda Jawa Barat, Minggu, 26 Mei tahun 2024. Saat melihat Vina, lanjut Surawan, Peggy mengajak pelaku lain mengejar korban. Peggy mengaku ada masalah dengan korban. Pas kejadian, PS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar. Dia sampaikan, saya ada masalah dengan itu, kejar, ujarnya. Masalah apa? Sedang kita dalami. Lanjutnya, para pelaku mengejar dan memukul korban sampai jatuh. Korban pun dibawa oleh salah satu tersangka. Kemudian dikejar berdua sampai di jembatan layang, dipukul korban sampai jatuh. Kemudian dibawa korban ini oleh satu tersangka lain. Ungkapnya, di situ dibawa ke kebun kosong. Baru kemudian yang lain ramai-ramai mengikuti mereka. Jelasnya, menurut Surawan, Peggy Setiawan adalah sosok yang pertama kali melakukan persetubuhan kepada Vina yang sudah dalam kondisi pingsan, yang dilanjutkan oleh para tersangka lainnya.